Namo Buddhaya. Berikut ini adalah penjelasan tentang fungsi agama dalam pembinaan umat Buddha Kampung Nelayan di Teluk Stembul. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, terimalah salam dalam Dhamma. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pada sore hari ini, saya ingin sedikit mengulas tentang fungsi agama. Tapi kalau secara agama Buddha, agama ini dari kata agam, ya, yang artinya pergi mendekat. Apa agamamu? Nah, apa Bapak Ibu? Buddha. Semuanya betul? Yakin tak beragama Buddha? Yakin. Nah, kalau yakin beragama Buddha, ketika ada orang bertanya kepada kita apa agamamu, kita langsung jawab Buddha. Mengapa beragama Buddha? Apakah karena pasangan orang lain? Apakah karena kewajiban? Apakah karena keturunan? Ataukah karena pilihan? Jadi dari keempat pertanyaan ini, mengapa kita beragama Buddha? Yang paling tepat adalah pilihan kita. Karena kalau kita sudah beragama Buddha dengan pilihan kita sendiri, maka sampai kapanpun kita akan memegang teguh ajaran Buddha, ya, sampai mati. Bahkan ke keturunan kita akan mengajarkan terus. Itu kalau karena pilihan, ya, karena kita sudah mantap, ya, maka saya beragama Buddha, maka agama Buddha akan saya pertahankan sampai kapanpun, sampai titik darah menghabiskan. Nah, sampai mati, bahkan sampai kelahiran berikutnya kalau bisa tetap mengenal ajaran Buddha. Hidup untuk agama atau agama untuk hidup? Agama untuk hidup. Hidup untuk agama. Hidup untuk agama. Agama untuk hidup. Bingung ya? Ya. Jadi dari dua hal ini yang paling tepat agama untuk hidup kita. Ya, kita belajar agama untuk kebaikan hidup kita. Ya. Kan tidak ada orang yang mau hidupnya menderita, tidak ada orang yang mau hidupnya sengsara, ya. Dengan agama inilah kita mencoba untuk tidak menderita, tidak sengsara. Bagaimana cara memilih agama? Apakah agama yang paling benar? Apakah yang paling baik? Jadi memilih agama adalah yang paling cocok. Ya. Jadi memilih agama itu berdasarkan kecocokan diri kita. Ajaran kebenaran tadi sudah banyak diteliti. Oh, ini yang cocok untuk saya. Inilah yang akan saya pegang, yang akan saya jadikan pedoman, ya, sampai mati, bahkan sampai kelahiran berikutnya. Kemudian apa fungsi agama bagi kita? Ya, yaitu merubah perilaku buruk menjadi perilaku yang baik. Ya. Jadi kalau kita sudah beragama, ya kita harus berusaha merubah perilaku kita. Ya. Yang biasa mungkin sama anak-anak suka marah, ya, kita kurangi kemarahan. Ya. Biasanya anak-anak ini yang sukanya tidak mematuhi orang tua, ya harus berusaha untuk mematuhi orang tua. Anak-anak yang suka melawan orang tua, ya berusaha merubah perilakunya, ya menjadi tidak melawan orang tua. Ya, bisa atau tidak? Ini anak-anak ini, ya, harus berubah, ya. Jadi dengan kita beragama harus bisa merubah perilaku kita, ya. Perilaku baik, perilaku yang buruk menjadi yang baik, ya. Anak-anak yang tadinya malas belajar, ya, dengan mempelajari ajaran agama menjadi lebih giat belajar, ya. Yang biasa suka menjahili teman, ya harus berubah, tidak lagi menjahili teman,
Bagaimana cara kita beragama Buddha dengan baik? Kita beragama Buddha dengan baik, ya, melaksanakan ajaran Buddha, ya, kurangi loba, dosa, moha. Apa itu loba, dosa, moha? Ya, loba adalah keserakahan, serakah, tamak. Kemudian dosa, kebencian. Kemudian mengurangi moha, ya, kegelapan batin, kebodohan batin. Caranya bagaimana untuk mengurangi loba, dosa, moha? Keserakahan yang harus kita kurangi dengan cara gemar memberi, ya. Kalau orang serakah biasanya pelit, ya, ibu ya, biasanya ya. Kalau orang serakah pasti pelit. Makanya untuk mengurangi keserakahan harus berusaha memberi, ya. Memberi kepada siapa? Ya, siapa saja membutuhkan. Kebencian, dosa, bagaimana caranya mengurangi dosa? Dengan cinta kasih dan kasih sayang, belas kasih, ya. Moha ya, tadi dengan kita terus belajar dhamma, maka kita akan bisa mengurangi kegelapan batin di kita, kebodohan batin, ya. Kemudian tingkatkan kualitas batin kita, ya. Jadi batin kita secara kualitas harus kita tingkatkan, ya. Bagaimana tanda-tandanya meningkatnya kualitas batin, ya? Yang tadinya biasanya cepat marah, begitu mau marah kita ingat, tak jadi marah, ya. Jadi meningkat kualitas batin, ya. Yang mungkin biasanya suka memaki-maki orang, kita ingat ajaran Buddha, ya, stop memaki-maki. Jadi tidak jadi, yang mau memaki tak jadi. Itu berarti sudah ada peningkatan kualitas batin. Mari kita gunakan, ya, agama Buddha sebagai pedoman hidup kita, ya, untuk merubah perilaku buruk menjadi perilaku yang baik dan meningkatkan kualitas batin sehingga kita bisa menyeberang ke pantai bahagia. Ya. Jadi supaya kita bisa memanfaatkan fungsi itu, ya, kita harus berusaha untuk merubah, ya, perilaku kita sendiri, ya. Yang untuk merubah perilaku orang lain ya lebih sulit, ya, lebih sulit daripada merubah perilaku diri kita sendiri, ya. Ya, hari ini saya sampaikan bukan berarti ibu di sini semua buru-buru jahat-jahat, bukan. Ini hanya untuk mengingatkan kita, ya, ya, karena semua orang pasti pernah melakukan keburukan, betul nggak? Ajaran Buddha ibarat rakit, sampan atau kapal, ya. Tetapi rakit, sampan, kapal ini bukan sampan atau kapal untuk pergi jaring, ya. Tetapi ajaran Buddha diibaratkan sampan atau kapal untuk kapal penumpang menyeberang ke pantai seberang. Semoga dengan pemahaman rakit dhamma membuat kita semangat melaksanakan ajaran Buddha, ya. Jadi rakit